Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan oleh karena itu mari kita bersatu dulu sejenak dan kita akan buka di dalam doa. Mari kita bersatu dulu sejenak. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan, izinkan kami semua untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena Tuhan kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, kiranya melalui ibadah ini, iman kami semakin dikuatkan. Dan juga dalam rangka kami membuka bulan keluarga tahun 2020 ini, supaya kami pun juga terus dimampukan di dalam memelihara kehidupan berkeluarga sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga tahun 2020. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan seperti benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan mengingatkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita masuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 3 demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 bait pertama dan bait yang kedua. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudaraku, marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan demikian.
Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 451 bait pertama dan bait yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita bersama-sama melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, secara khusus di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, jemaat kami persilahkan untuk menyesali segala dosa dan pelanggarannya di dalam doa, dan nanti akan saya akhiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, sungguh kami menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Ketika kami sering gagal dalam mewujudkan cinta kasih, baik kepada Tuhan Allah maupun juga kepada sesama, bahkan juga di dalam kehidupan keluarga kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita juga mengungkapkan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jika
tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Saudaraku, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari bersama-sama kita menaikkan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424 bait pertama dan bait yang ketiga. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anaknya dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang menjadi kepala keluarga kami yang sejati, kami bersyukur pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama semakin menguatkan iman kami dan memotivasi kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, terlebih di dalam kami membangun kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, ya Tuhan, berkatilah setiap kami masing-masing, setiap anggota keluarga kami masing-masing, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan juga Engkau mampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7, dan nanti juga dilanjutkan dengan bacaan Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Yesaya 5
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, hadirilah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegeramannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Dilanjutkan dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-46 demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu,
ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada saat ini diberi judul Keluarga Bagaikan Kebun Anggur Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ketika kita menanam bibit tanaman buah, misalnya seperti bibit anggur, tentunya kita mengharapkan bibit anggur itu dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang lebat dan manis. Oleh karena itu, bibit pohon anggur ini harus mendapatkan perawatan yang baik pula, supaya dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang lebat dan manis. Seperti benih anggur yang dirawat, demikianlah gambaran pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Tentu bahasa gambaran ini tidak dapat menjelaskan semuanya dengan tuntas, akan tetapi gambaran diperlukan untuk menolong kita dalam memahami sesuatu. Alkitab banyak menggunakan gambaran untuk memudahkan kita dalam memahami realita Allah yang tak terjangkau oleh akal manusia. Salah satu gambaran yang dipakai adalah untuk menyebut umat Allah sendiri seperti kebun anggur atau pohon anggur, sebagaimana yang kita baca dalam bacaan kita hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anggur adalah lambang kemakmuran dan damai sejahtera. Dengan menggambarkan umat Allah sebagai pohon atau kebun anggur, itu berarti hidup kita tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Dan dalam pemeliharaan Allah, hidup umat Allah akan penuh dengan damai sejahtera. Seperti petani anggur yang merawat dengan telaten pohon anggurnya, demikianlah yang dilakukan Allah dalam memelihara umatnya. Bahkan pemeliharaan itu dilakukan dengan begitu lengkap. Di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1, Yesaya menyatakan pemeliharaan itu mulai dari mencari lahan yang subur, kemudian juga membuat pagar duri sekeliling, mencangkul, membersihkan batu dari tanah, menanam dengan benih anggur yang pilihan, kemudian juga mendirikan menara jaga, bahkan sampai menyiapkan lubang untuk pemerasan saat panen nanti. Begitu lengkapnya pemeliharaan Tuhan Allah, tetapi sayangnya pemeliharaan Allah itu seringkali diabaikan oleh umat Allah sendiri. Mereka mencari jalan sendiri, mereka tidak taat dan tidak setia pada Allah Sang Pemelihara. Alih-alih mendapat berkat, yang terjadi justru pohon anggur yang berbuah masam atau asam itu akhirnya justru menghasilkan buah yang tidak baik dan akhirnya layu dan tak terawat. Gambaran ini merupakan peringatan bagi umat Allah sebelum pembuangan. Sang Nabi sudah menubuatkan agar umat Allah kembali dalam pemeliharaan Allah, namun mereka tidak mau mendengar.
Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang kebun anggur juga dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-46. Gambaran Yesus ini berisi konflik antara pemilik dan penggarap atau penyewa kebun anggur. Secara akal sehat, pemilik kebun anggur berhak atas hasil panen anggurnya yang harus dibayar oleh penggarap. Nah, tentang hal ini, hukum Yahudi mengatur adanya semacam sewa lahan dengan metode bagi hasil. Setiap tahun, pemilik anggur akan datang mengambil hasilnya. Nah, menariknya, diatur juga jika selama 3 tahun hasil kebun tidak diambil, kebun itu menjadi milik si penggarap, karena dianggap mungkin pemilik anggur tidak lagi membutuhkannya. Nah, celah aturan inilah yang kemudian dipakai penggarap anggur dalam perumpamaan yang Yesus nyatakan, yaitu agar mereka dapat menguasai kebun anggur itu. Ketika pemilik anggur mengutus sejumlah hamba untuk meminta hasil anggur, alih-alih mendapat hasil mereka malah dibunuh oleh para penggarap. Pemilik anggur kemudian mengutus anaknya dengan harapan anaknya akan lebih disegani oleh penggarap-penggarap itu. Namun yang terjadi justru para penggarap itu merancang pembunuhan pada anak pemilik anggur dengan harapan mendapat warisan berupa tanah yang mereka garap itu. Mendengar laporan kematian anaknya, kemudian hilanglah kesabaran pemilik anggur itu. Ia datang di dalam Matius 21 ayat 41 dikatakan, membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna perumpamaan itu langsung dapat ditangkap oleh imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi. Mereka dipercaya menjadi penggarap, namun merasa menjadi pemilik. Itu sebabnya para nabi utusan Allah, utusan sang pemilik kebun anggur, akhirnya mereka bunuh. Lebih daripada itu, sang anak pemilik kebun anggur itu, yaitu Yesus sendiri, juga akan mereka bunuh. Nah, apa yang mereka lakukan menunjukkan bahwa mereka sedang menolak pemeliharaan Allah. Itu sebabnya mereka mengatur Allah dengan berbagai macam hukum yang ketat yang mereka buat atas nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman iman umat Israel, kita bisa juga membayangkan keluarga kita sebagai kebun anggur masa kini. Allah, sang pemelihara, telah dengan telaten merawat kehidupan keluarga kita. Berbagai pengalaman pemeliharaan Allah yang luar biasa kita rasakan juga di dalam kehidupan kita berkeluarga. Lalu, apa tujuan Allah memelihara keluarga kita? Yaitu agar keluarga kita berbuah menjadi berkat bagi sesama kita. Sama seperti pohon yang berbuah memberi kehidupan bagi yang memakannya. Demikian juga kita dipanggil untuk berbuah bagi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita pun juga diingatkan akan karya keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Dan pada saat yang sama kita juga mendapat pemeliharaan iman dan juga siraman rohani, supaya iman kita tetap dapat bertahan, bertumbuh, dan bahkan menghasilkan buah yang manis. Walaupun di tengah-tengah
pandemi COVID-19 ini. Kita pun tetap yakin dan percaya bahwa Allah juga yang akan senantiasa memelihara hidup kita dan juga mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita di masa-masa yang sulit ini. Tugas kita adalah tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, menjaga keutuhan dan keharmonisan hidup berkeluarga, dan juga tetap terus menjalankan tugas panggilan kita sebagai keluarga yang telah menerima anugerah dan pemeliharaan Tuhan Allah, yaitu dengan menjadi berkat bagi sesama dan mewujudkan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anaknya dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan dan hayati bersama-sama. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, di mana Tuhan telah memelihara kehidupan keluarga kami dengan seluruh anggota keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur ya Allah karena anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami, pemeliharaan iman, dan bahkan Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, supaya kami berkecukupan, bahkan berlimpah, supaya kami pun boleh berbagi berkat dan sukacita dan cinta kasih kepada sesama kami. Ini kami ya Tuhan, ini keluarga kami, seutuhnya kami serahkan dalam tangan karya pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah Sang Pemelihara kehidupan kami bersyukur atas setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Bahkan ketika kami harus menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini, di mana penyebaran virus corona semakin meningkat
Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang akan senantiasa memelihara kehidupan kami, dan Tuhan Allah sendiri yang juga kiranya berkenan untuk menjauhkan kami semua dari berbagai macam sakit penyakit, bahkan juga dari virus corona ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian pula Tuhan, ketika Tuhan berkenan mengizinkan kami untuk hidup bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur untuk setiap pergumulan-pergumulan keluarga yang boleh kami hadapi. Kiranya semuanya itu tidak membuat kami kemudian menjauh dari Tuhan, tetapi menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan Allah, sehingga kami semakin dekat dengan Allah, semakin memiliki hubungan yang intim bersama dengan Kristus Yesus, dan itulah yang menolong kami untuk dapat menyelesaikan setiap pergumulan keluarga dengan damai sejahtera. Oleh karena itu ya Tuhan, limpahkanlah hikmat dan damai sejahtera Tuhan bagi setiap keluarga kami masing-masing. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang berbeban berat di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Allah sumber hikmat dan pertolongan semakin menguatkan iman dan menolong saudara-saudara kami ini untuk dapat menyelesaikan pergumulan keluarganya dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada bulan ini kami juga boleh bersama-sama menghayati bulan keluarga. Oleh karena ini menjadi sebuah kesempatan bagi kami untuk semakin membangun kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih, menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan Allah menolong kami semua dalam kami menghayati bulan keluarga ini. Tetapi biarlah tidak selesai pada bulan ini saja, tetapi sukacita, damai sejahtera, keharmonisan keluarga dapat terus kami bangun dari hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa Surgawi, oleh karena itu kami menyerahkan kehidupan setiap anggota keluarga kami, mulai dari anak-anak, Tuhan berkati dalam masa studinya, Tuhan menolong dan memberkati ketika harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran jarak jauh. Tuhan juga tambahkan hikmat, kecerdasan, dan kepandaian kepada mereka. Terlebih Tuhan juga menguatkan imannya supaya tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang juga berbakti kepada orang tua, memiliki karakter-karakter Kristus dalam kehidupannya. Dalam tumbuh kembangnya, Tuhan juga kiranya memberkati supaya anak-anakmu ini dapat tumbuh berkembang dengan baik dan menjadi generasi-generasi penerus yang sungguh luar biasa. Bagi orang tua, Tuhan juga memberkati dalam mendampingi anak-anaknya, dalam mendampingi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Tuhan juga berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat supaya setiap orang tua juga dapat mendampingi anak-anak mereka dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Demikian pula Tuhan yang berkati setiap pekerjaan baik yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada setiap orang tua, supaya setiap orang tua pun dapat mengerjakan pekerjaan baiknya itu dengan penuh tanggung jawab, dan melalui pekerjaannya itu Tuhan berkenan untuk melimpahkan berkat sehingga kebutuhan hidup keluarga boleh dicukupi, bahkan juga boleh berbagi berkat dengan sesama keluarga yang lain. Demikian pula Kau berkati para Adi Yuswa, kiranya Tuhan melimpahkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan juga menjaga kesehatannya supaya di masa-masa tuanya para Adi Yuswa ini dapat terus menjalaninya dengan penuh rasa syukur, dan Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Dan bagi mereka yang saat ini sedang dalam masa pemulihan kesehatan maupun juga mungkin masih ada yang perlu perawatan secara serius, Tuhan kiranya juga berkenan memberikan kesembuhan. Tuhan berkenan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit. Kami menyerahkan seutuhnya Tuhan untuk kehidupan
keluarga besar kami di GKJ Kebumen ini, Tuhan kiranya juga menolong kami semua dalam membangun kehidupan bergereja yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dapat menjadi seorang berkat bagi sesama dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini sedang kami hadapi, gereja pun juga terus menyesuaikan diri, beradaptasi. Kiranya Tuhan juga memampukan gerejamu ini di dalam membangun kehidupan bergereja yang lebih baik lagi, terkhusus di masa-masa pandemi virus corona ini. Kami menyerahkan pula kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tuhan kiranya juga menolong dan memberkati di tengah-tengah pergumulan yang berat di masa pandemi virus corona ini. Tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang-bidang yang lain, untuk bidang ekonomi, sosial, kemasyarakatan, keamanan juga Tuhan berkati supaya semuanya tetap terus dalam keadaan yang baik. Tuhan tambahkan hikmat, kecerdasan, kepandaian bagi para pejabat pemerintahan dan juga pengambil kebijakan, supaya setiap keputusan yang diambil, kebijakan yang diambil itu datangnya dari Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga bangsa kami boleh terlepas dari masa-masa sulit ini dan tetap dapat bertahan, bahkan menjadi bangsa yang semakin lebih baik lagi. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari segala perpecahan, sehingga bangsa kami tak menjadi bangsa yang utuh, tak menjunjung tinggi persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Allah mendengar dan mengabulkan seluruh dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya." Mazmur 86 ayat 12. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 302 bait 1 sampai dengan 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang selalu memelihara setiap kehidupan kami, pada saat ini kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini dengan penuh rasa sukacita dan syukur kami, wujud iman dan wujud ungkapan syukur kami ini, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan. Sehingga Tuhan, persembahan ini akan menjadi sarana pelayanan kami di dalam kami melayani
baik itu di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Allah Bapa, kami juga bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan kepada saudara-saudara kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dengan hikmat dan ketekunan. Allah Bapa Surgawi, jika sebentar lagi kami pun bersama-sama telah mempersiapkan diri akan menerima sakramen perjamuan kudus pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus Kristus telah berkorban untuk kami sebagai pengampunan dosa terhadap kami. Tuhan, kiranya perjamuan kudus yang akan kami terima bersama-sama ini akan sungguh-sungguh menjadikan berkat bagi kami dan menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, layakkanlah seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dan seluruh permohonan kami, ungkapan syukur kami ini Tuhan, hanya kami landaskan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Saudaraku, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan ini, anak-anak juga turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang berujar demikian. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Dalam Matius 19 ayat yang ke-14. Oleh karena itu marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita menaikkan doa syukur kepada Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau yang telah mengundang kami semua untuk boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Berkatilah roti dan anggur perjamuan kudus ini menjadi sarana bagi kami untuk menghayati dan mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk memberikan jaminan keselamatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami menyiapkan hati, mampukanlah kami mengimani. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini, yang pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini dengan menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai ia datang. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan. Melalui perjamuan kudus ini, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ya, Tuhan. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini dan juga anggur minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu, ambillah, makanlah, dan minumlah, sambil mengingat dan percayalah bahwa tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan dan dicurahkan bagi keselamatan dunia. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang Kau berikan bagi kami semua. Ketika kami boleh bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus ini, iman kami semakin dikuatkan dan terus dipelihara oleh Tuhan Allah, sehingga kami terus beriman teguh mengikut Tuhan Yesus Kristus, walaupun di tengah-tengah situasi yang serba sulit seperti saat ini. Biarlah iman kami dapat bertumbuh dengan baik dan juga menghasilkan buah-buah seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kami, baik kami secara pribadi maupun juga kami sebagai anggota keluarga, maupun juga sebagai warga jemaat-Mu di GKJ Kebumen ini. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan syukur ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan melalui PKJ 288 bait pertama dan yang kedua. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya.